Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 2109096023 dari Prodi Teknik Arsitektur 2021 Universitas Mula Warman. Apa sih arsitektur itu? Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Arsitektur adalah disiplin ilmu yang sangat kompleks, dapat dilihat dari sudut pandang seni, sains, rekayasa atau engineering, ilmu terapan, dan banyak lainnya. Arsitektur juga mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur landscape, hingga ke level mikro seperti desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Menurut Francis D. Casing, pada tahun 1979, arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Sementara menurut Mangun Wijaya dan Wastu Citra 1995 mengungkapkan bahwa arsitektur berasal dari bahasa Yunani, arsi dan tektor. Arsi berarti asli, yang utama, yang awal, sementara tektor berarti kokoh, tidak roboh atau stabil. Maka arsitektur berarti orisinal dan kokoh. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa arsitektur setidaknya harus memenuhi dua kriteria, yaitu harus unik atau indah dan kuat. Dalam video ini saya akan membawakan materi tentang arsitektur menurut Bapak Marcus Vitruvius Polio, perancangan arsitektur, teknologi dalam arsitektur, dan profesi arsitektur. Arsitektur menurut Marcus Vitruvius Polio. Marcus Vitruvius Polio atau biasa dikenal dengan Vitruvius adalah seorang arsitektur, seorang insinyur militer, dan seorang penulis. Ia hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, yaitu pada era kejayaan peradaban Romawi kuno. Lebih dari 14 abad sejak Vitruvius mengenalkan teorinya, era Renaissance lahir dan menjadi masa kebangkitan seni dan arsitektur. Pemikiran Vitruvius tentang prinsip-prinsip dasar arsitektur terbagi menjadi 3 prinsip. Pertama, Venustas. Venustas merupakan keindahan atau estetika. Prinsip Venustas berkaitan dengan erat dengan proporsi dan simetri yang merupakan faktor yang mempengaruhi keindahan. Yang kedua, Utilitas. Utilitas berkaitan dengan fungsi. Prinsip utilitas berkaitan dengan pengaturan ruangan yang baik berdasarkan kebutuhan, hubungan antara ruang dan sains bangunan. Dan yang ketiga adalah Firmitas. Firmitas merupakan kekuatan atau kekokohan. Prinsip firmitas mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga berkaitan dengan pemilihan material yang tepat. Apa sih perancangan arsitektur itu? Perancangan arsitektur adalah jantung arsitektur. Perancangan menempati proporsi terbesar dalam taksonomi ilmu arsitektur. Perancangan arsitektur adalah kegiatan yang melibatkan pengolahan bentuk dan ruang serta aspek-aspek yang terkait lainnya untuk menghasilkan suatu karya arsitektur. Ranah perancangan terdiri dari gabungan 3 unsur utama. Pertama, bentuk dan ruang. Kedua, konteks. Ketiga, kebutuhan. Apa sih konsep dalam arsitektur itu? Konsep dalam arsitektur adalah gagasan yang menyatukan berbagai unsur perancangan arsitektur untuk mendukung maksud dan tujuan rancangan. 5 pendekatan konsep. Pertama, analogi. Kedua, metafora. Ketiga, hakikat. Keempat, programatik. Dan kelima, ideal atau cita-cita. Tahapan perancangan. Pertama, identifikasi permasalahan. Kedua, mengumpulkan data dan informasi. Ketiga, analisis. Keempat, solusi. Kelima, feedback dan penyempurnaan desain. Dan yang terakhir adalah desain akhir. Teknologi dalam arsitektur. Teknologi adalah sarana, cara, metode untuk menyediakan barang, alat, atau piranti yang dibutuhkan manusia dalam menjalani dan memudahkan hidup untuk mendapatkan kenyamanan, juga dapat memecahkan permasalahan. Di mana saja kita dapat menemukan teknologi dalam arsitektur? Pertama, teknologi utilitas bangunan. Kedua, teknologi kenyamanan bangunan. Ketiga, teknologi gambar arsitektur, yang mengalami perkembangan sangat luar biasa yang berawal dari gambar manual sederhana hingga saat ini didominasi gambar digital dan animasi 3 dimensi. Keempat, teknologi material dan konstruksi. 5. Teknologi informasi perancangan, itu perancangan modern menggunakan tools yang berteknologi tinggi. Dan teknologi bangunan cerdas, smart building, muncul di era kemajuan teknologi informasi.
Materi terakhir yang saya akan bawakan adalah profesi arsitektur. Apa sih profesi arsitektur itu? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sementara, profesi arsitek adalah keahlian dan kemampuan penerapan di bidang perancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan binaan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi arsitektur dan diakui oleh organisasi atau asosiasi profesi. Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 telah menyepakati pasar bebas dalam perdagangan dan jasa. Kebijakan ini berpengaruh besar pada profesi dan sertifikasi profesi. Ada 8 profesi dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement atau MRA, yaitu pertama insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat. Ada 4 tahapan menjadi arsitek. Pertama, menempuh pendidikan arsitektur dan mendapatkan gelar S.Ars. Kedua, melaksanakan magang 2 tahun atau melanjutkan pendidikan program profesi arsitektur dan mendapatkan gelar R. Ketiga, menjadi anggota IAI dan mendapatkan gelar IAI. Dan terakhir, mengikuti sertifikasi untuk memiliki STRA atau Surat Tanda Registrasi Arsitek atau SKA Sertifikat Keahlian Arsitek dan mendapatkan gelar Arsitek Pratama atau AP, Arsitek Madya atau AM, Arsitek Utama atau AU.